Pernahkah Anda melihat sebuah truk dan berpikir bahwa di balik kemudi itu hanya ada kursi dan tempat tidur dasar? Bersiaplah untuk menghapus gambaran itu selamanya. Hari ini kita akan masuk ke dunia di mana batas tidak ada, di mana truk berhenti menjadi mesin kerja dan berubah menjadi istana berjalan, menjadi apartemen mewah beroda, dan menjadi pernyataan hidup di atas aspal. Kita akan melakukan tur kabin tidur paling luar biasa, cerdik, dan benar-benar tidak masuk akal yang pernah diciptakan oleh kecerdikan manusia di atas sasis. Jika Anda berpikir Anda telah melihat segalanya, tunggu sampai Anda mengenal monster kenyamanan ekstrem ini. Ini bukan perjalanan. Ini adalah sebuah wahyu apartemen beroda ketika ruang adalah raja. Respon pertama dan paling jelas untuk mencari rumah di atas roda adalah yang paling langsung, ruang. Lebih banyak meter linear, lebih banyak volume, lebih banyak udara. Dalam kategori ini, raksasa-raksasa ramah berkuasa, truk-truk di mana arsitektur memprioritaskan volume yang dapat dihuni di atas segalanya, menciptakan apa yang hanya dapat digambarkan sebagai apartemen efisien yang bergerak dengan kecepatan 110 km per jam. Mari kita ambil sebagai lambang dua monster kenyamanan. Peterbilt 567 berukuran 180 inci dan Volvo VNL Mega Sleeper. Angka-angka adalah hal pertama yang mengejutkan. 180 inci berarti lebih dari 14 kaki panjangnya, hampir 5 meter ruang yang didedikasikan khusus untuk kehidupan rumah tangga. Hanya kamar tidur yang lebih besar dari banyak kamar utama di sebuah rumah. Tetapi dimensi hanyalah cangkang. Yang menakjubkan adalah ekosistem yang terkandung di dalamnya. Saat melintasi ambang batas yang memisahkan area mengemudi dari area hidup, dunia truk menghilang. Anda disambut oleh dapur lengkap, bukan sudut dengan wastafel. Kita berbicara tentang lemari es ukuran penuh, microwave terintegrasi, meja dapur yang bersih, dan lemari dengan engsel lembut yang menyembunyikan peralatan makan dan perbekalan. Beberapa langkah lagi, di ruang yang jelas, berdiri tempat tidur ukuran raja atau ukuran ratu, dengan kasur sungguhan, di atas kerangka, dengan meja samping tempat tidur dan lampu baca. Hiburannya adalah home theater, layar datar besar, sistem suara surround, dan perpustakaan multimedia yang dapat diakses dengan kendali jarak jauh. Dan kemudian ada kamar mandi. Bukan toilet kimia tersembunyi, melainkan kompartemen tertutup sepenuhnya, dengan pancuran kepala tetap, wastafel dengan air panas dan dingin, dan ventilasi. Pendingin udara terpisah dari kabin pengemudi, dengan termostat sendiri. Hasil akhirnya hangat, kayu gelap, pencahayaan LED ambien, isolasi akustik yang meredam deru angin. Mengemudikan salah satu monster ini adalah tindakan logistik, tetapi hidup di dalamnya adalah tindakan normalitas rumah tangga. Mereka adalah ekspresi tertinggi dari ide sederhana. Jika Anda tidak bisa pulang, bawa pulang bersama Anda, dalam ekspresi yang paling lengkap dan fungsional. Tetapi mengubah truk kerja menjadi tempat tinggal mewah bukan hanya masalah pertukangan halus dan peralatan rumah tangga. Ini adalah tantangan rekayasa komprehensif yang mendefinisikan ulang kendaraan. Hambatan pertama adalah berat. Setiap meter persegi yang ditambahkan, setiap furnitur yang terpasang, setiap tangki air, dan setiap lempengan granit sintetis menambahkan ratusan kilogram ekstra pada sasis, jauh dari poros penggerak. Ini tidak hanya membutuhkan rangka yang diperkuat dengan balok baja berkekuatan tinggi, tetapi juga kalibrasi ulang lengkap suspensi udara. Sistem standar tidak dapat mengkompensasi distribusi berat statis dapur atau kamar mandi yang penuh. Mereka membutuhkan katup dan tangki tambahan yang menjaga kendaraan tetap rata sempurna, baik dalam keadaan terisi maupun tidak, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Kemudian ada otonomi energi. Sebuah rumah mengonsumsi energi secara konstan. Untuk menjadi independen dari mesin bantu yang bising dan berpolusi, para pembangun paling canggih mengintegrasikan bank baterai litium berkapasitas tinggi dan inverter daya murni gelombang sinus yang senyap. Sistem ini ditenagai oleh panel surya fleksibel yang terintegrasi di atap tempat tidur,
dan alternator beramper tinggi di mesin utama, menciptakan jaringan mikrolistrik yang mampu memberi daya pada lemari es, sistem hiburan, pencahayaan LED, dan bahkan AC selama berjam-jam dengan mesin mati. Ini adalah teknologi mutakhir yang memungkinkan kehidupan nomaden mutakhir. Karya seni kustom, di mana jiwa pengemudi tercermin dalam baja. Namun, ada tingkat obsesi yang lebih dalam, sebuah tingkat di mana truk berhenti menjadi kendaraan atau bahkan rumah untuk menjadi perpanjangan harfiah dari jiwa penciptanya. Di sini, daftar fasilitas tidak sepenting cerita yang diceritakan setiap pengelasan, setiap sapuan kuas. Ini adalah wilayah karya seni custom, di mana nilai tidak terletak pada luas persegi, melainkan pada gairah yang dicurahkan. Archetype filosofi ini adalah legenda hidup, Freightliner Argosy milik Andy Babiak. Truk ini tidak dibeli secara custom, truk ini dibangun dari obsesi. Selama 5 tahun panjang, tanpa sponsor atau dukungan pabrik, Andy mengubah sasis menjadi sebuah pernyataan. Langkah besarnya adalah revolusioner. Ia menempatkan mesin Detroit diesel di bagian belakang. Keputusan rekayasa ini, yang tidak biasa, bukan untuk memamerkan teknis, melainkan sebuah pembebasan kreatif. Dengan membersihkan bagian depan, ia mendapatkan kanvas yang berkelanjutan, ruang yang unik dan besar yang menjadi suite yang tampak seperti keluar dari studio loteng mewah. Tetapi tanda tangan sebenarnya ada di bagian luar. Mural yang menghiasi bodi truknya bukan stiker. Itu adalah lukisan tangan. Setiap sapuan diaplikasikan oleh Andy sendiri, mengubah truk menjadi galeri seni berjalan, sebuah biografi kromatik di atas roda. Setiap elemen, mulai dari desain interior hingga detail krom terakhir, adalah cerminan dari gayanya, kesabarannya, dan cintanya pada hal yang unik. Sebuah kisah serupa, meskipun lebih intim, ditemukan pada Peterbilt 389 yang dikustomisasi oleh sepasang kekasih. Truk mereka tidak hanya memiliki tempat tidur yang luas dan mewah. Truk itu memiliki nama dan lukisan custom yang secara visual menceritakan perjalanan mereka bersama, asal-usul mereka, impian mereka. Dalam kasus-kasus ini, truk adalah altar di mana kehidupan yang didedikasikan untuk jalan raya dikuduskan. Kerajinan tangan menggantikan produksi massal. Makna emosional lebih berat daripada nilai jual kembali. Itu tidak dikemudikan, itu menampilkan sebagian dari hati. Ini adalah bukti bahwa tempat tidur ekstrim bisa sama introspektif dan pribadi seperti halnya mewah dan besar. Ikon yang diciptakan kembali, legenda klasik dengan hati modern. Ada merek dan model yang lebih dari sekadar mesin. Mereka adalah simbol, ikon yang terukir dalam ingatan kolektif jalan. Kenworth W900, dengan hidung panjangnya dan sikap menantangnya. Peterbilt 579, dengan keseimbangan antara aerodinamika dan warisannya. Apa yang terjadi ketika Anda ikon yang diciptakan kembali, legenda klasik dengan hati modern? Ada merek dan model yang lebih dari sekadar mesin. Mereka adalah simbol, ikon yang terukir dalam ingatan kolektif jalan. Kenworth W900, dengan hidung panjangnya dan sikap menantangnya. Peterbilt 579, dengan keseimbangan antara aerodinamika dan warisannya. Apa yang terjadi ketika Anda mengambil simbol-simbol abadi ini dan menanamkan hati mewah abad ke-21 pada mereka? Lahirlah ikon-ikon yang diciptakan kembali, perpaduan luhur antara karakter kasar masa lalu dan kenyamanan mutlak masa kini. Kenworth W900 L edisi 100 tahun mungkin adalah contoh paling murni. Truk ini merayakan 100 tahun sejarah dan melakukannya dengan mengenakan siluet ikoniknya dengan lapisan eksklusivitas radikal. Di bawah kap panjangnya berdetak mesin Cummins X15 berkapasitas 15 liter dan 605 tenaga kuda, kekuatan klasik yang dibawa ke ekstrem. Namun, ketika membuka pintu tempat tidur yang melebihi 13 kaki, keajaiban terjadi. Interiornya tidak dirancang oleh insinyur truk, melainkan oleh pengrajin dari industri kapal pesiar. Terasa pada detailnya, pijat terintegrasi di kursi, lapisan kayu mulia yang dipoles tangan, kulit gandum utuh, sistem pencahayaan ambien yang menciptakan suasana.
Ini adalah kekasaran Amerika yang bertemu dengan keanggunan perahu layar mewah. Jalan serupa diikuti oleh Peterbilt 579 Ultra Cab. Model ini sudah merupakan reinterpretasi modern dari klasik, dan dalam konfigurasi Ultra dengan tempat tidur 150 inci, ia membawa paradoks lebih jauh. Ia mempertahankan estetika eksterior yang dikenali, bersih dan percaya diri, sementara di dalamnya terdapat katalog fasilitas RV kelas atas. AC ganda, dapur terintegrasi, sistem hiburan fidelitas tinggi, dan lapisan aluminium serta kulit yang akan membuat banyak apartemen perkotaan pucat. Truk-truk ini tidak menyangkal warisan mereka. Mereka mengenakannya dengan pakaian formal. Mereka menunjukkan bahwa tradisi pengemudi tunggal dan tangguh dapat dihormati tanpa melepaskan pijat lumbar, kopi dari mesin kopi Italia terintegrasi, atau kenikmatan tidur di spray katun Mesir di atas kasur ortopedi. Mereka adalah jembatan sempurna antara kebanggaan masa lalu dan tuntutan masa kini. Kegilaan tempat tidur yang luas tidak terbatas pada produsen besar. Bengkel khusus seperti Arrow Truck Sales di Missouri telah menciptakan monster di atas sasis khusus. Salah satu bangunan mereka yang paling terkenal berasal dari Kenworth T680, sebuah model yang terkenal dengan efisiensi aerodinamisnya. Di atas kabinnya, mereka membangun tempat tidur 2 lantai atau kondominium dengan tangga internal, di mana tingkat atas adalah kamar tidur eksklusif dengan jendela panorama dan tingkat bawah adalah ruang tamu kecil dengan sofa tempat tidur. Ini adalah impian ruang vertikal yang menjadi kenyataan. Dalam dunia truk pameran, Marmon 97 Dubawe adalah sebuah legenda. Truk ini dengan mesin NTC 855 dari Cummins dikenal karena sasisnya yang sangat panjang dan profil rendah. Beberapa pemilik telah memanfaatkan platform unik ini untuk memasang tempat tidur aluminium aerodinamis yang membentang lebih dari 22 kaki, seringkali dengan interior bertema, seperti replika pub Irlandia dengan bar, bangku, dan tong dekoratif. Terakhir, kita tidak bisa melupakan fenomena Australian Road Trains dan kabinnya. Meskipun mereka adalah traktor untuk beberapa trailer, produsen seperti McTitan dan Kenworth C509 menawarkan opsi tempat tidur Super Cab yang dirancang untuk perjalanan berminggu-minggu di pedalaman Australia. Ini tidak memprioritaskan kemewahan, tetapi daya tahan dan kapasitas penyimpanan. Mereka termasuk freezer horizontal raksasa, tangki air 500 liter, dan tempat tidur tambahan untuk membawa mekanik atau asisten dalam perjalanan paling utopia bergerak dan puncak keabsurdan. Sampai saat ini, kita telah melintasi ambang batas di mana kabin telah menjadi rumah. Namun semangat manusia setelah mengetahui bahwa ia dapat mengubah realitasnya, jarang berhenti pada cukup. Kemudian muncul pertanyaan yang lebih dalam, lebih ambisius. Jika Anda sudah memiliki apartemen beroda, apa yang menghalangi Anda untuk membawa serta segala sesuatu yang lain? Mengapa membatasi dunia Anda pada 4 dinding, betapapun mewah, ketika itu bisa menjadi inti dari alam semesta bergerak yang lengkap? Bab ini bukan tentang menambahkan lebih banyak inci atau lebih banyak peralatan rumah tangga. Ini tentang mematahkan batasan psikologis terakhir yang memisahkan hidup di jalan dari membawa seluruh hidup Anda tanpa kompromi kemanapun Anda pergi. Di sini kita memasuki wilayah utopia bergerak, di mana fungsionalitas mencapai yang luhur dan skalanya berbatasan dengan yang sangat menakjubkan. Bersiaplah untuk mengenal kreasi yang tidak hanya mengesankan tetapi juga mendefinisikan ulang melalui kekuatan rekayasa dan mimpi. Apa yang mungkin dibawa di belakang kemudi? Garasi terintegrasi, mesin yang membawa semuanya. Bayangkan adegan ini. Anda tiba di tempat terpencil, ngarai gurun atau hutan di tepi danau. Anda mematikan mesin truk mewah Anda. Namun alih-alih turun ke darat hanya dengan ransel, Anda membuka pintu belakang di kendaraan Anda sendiri, membentangkan ramp yang mulus dan mengeluarkan sepeda motor Anda, atau peralatan drone Anda, sepeda gunung Anda, peralatan Anda untuk pekerjaan lepas. Ini bukan fiksi ilmiah.
Ini adalah realitas fungsional dari konsep paling revolusioner dalam sleeper ekstrem, truk dengan garasi terintegrasi. Contoh paradigmatisnya adalah Volvo VNL yang diubah tidak hanya menjadi apartemen, tetapi juga menjadi pusat operasi mandiri. Di dalamnya, semua kemewahan yang Anda harapkan dari apartemen berjalan hadir, dapur lengkap, kamar mandi dengan shower, tempat tidur yang luas, AC independent. Ini adalah rumah kelas 1, tetapi kejeniusannya terletak di bagian belakang. Di sana, di mana truk lain berakhir dengan bumper sederhana, ini membentangkan garasi tertutup, dapat diakses melalui pintu gulung atas dan ramp pemuatan terintegrasi. Ruang ini bukan lubang gelap. Ini adalah bengkel bergerak yang terang, berventilasi, dan terorganisir, dirancang untuk menampung sepeda motor tur besar, atau semua peralatan fotografer, pengrajin, atau petualang ekstrem. Filosofi di sini adalah kebebasan mutlak, otonomi tertinggi. Pasangan yang memesan mahakarya ini tidak hanya mencari kenyamanan, mereka mencari penghapusan batasan. Itu sebabnya mereka menamai truk mereka Libertad. Kendaraan ini memungkinkan mereka parkir di mana saja dan seketika tidak hanya memiliki rumah mereka, tetapi juga sarana eksplorasi lokal mereka, sepeda motor, atau sumber pendapatan mereka, bengkel. Ini memecahkan masalah terakhir seorang nomaden, ketergantungan pada kendaraan sekunder atau logistik pengangkutan peralatan khusus. Ini bukan truk dengan tambahan, ini adalah ekosistem tertutup, gelembung kapasitas total yang melaju di jalan raya. Ini adalah demonstrasi praktis bahwa kemewahan tertinggi bukanlah memiliki emas, melainkan tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Raksasa dari para raksasa, Kolosus yang membuat tempat parkir disesuaikan. Sebelum memperkenalkan raja yang tak terbantahkan, kita harus mengkalibrasi persepsi kita. Karena apa yang akan datang selanjutnya tidak hanya menantang selera yang baik, tetapi juga infrastruktur itu sendiri. Kita berbicara tentang truk yang sangat panjang sehingga keberadaannya saja telah memaksa perubahan di lingkungan. Kita berbicara tentang kendaraan yang ketika tiba di truck stop atau stasiun layanan truk, tidak bisa begitu saja masuk ke celah manapun. Panjangnya sedemikian rupa sehingga operator tempat-tempat ini harus mengkonfigurasi ulang ruang, mengecat garis baru, atau menunjuk area khusus agar Leviathan ini dapat parkir tanpa memblokir setengah tempat parkir. Ini bukan berlebihan. Ini adalah kesaksian dari dampak fisik obsesi yang dibawa hingga batas yang secara hukum dapat dilalui. Rekayasa untuk menopang benda-benda besar ini adalah sebuah epik tersendiri. Tidak cukup hanya dengan mengelas ekstensi pada sasis. Diperlukan rangka yang didesain ulang sepenuhnya, dengan penguat yang melintang seperti tulang punggung baja lebih dari 40 kaki jarak sumbu roda. Suspensi udara, yang sudah kokoh pada truk normal, di sini menjadi sistem pneumatik monumental yang mampu menjaga keseimbangan beban yang luar biasa yang tidak hanya berupa kargo, tetapi juga konstruksi yang layak huni. Kayu, marmer sintetis, peralatan rumah tangga, tangki air. Dan kemudian ada tenaga. Memindahkan 20, 30, atau 40 ton truk ditambah tempat tinggal membutuhkan hati seekor binatang. Mesin 15 liter dan 600 tenaga kuda tidak lagi menjadi pilihan berkinerja tinggi tetapi menjadi kebutuhan minimum. Ini bukan truk yang dimodifikasi. Ini adalah karya teknik sipil dengan plat nomor. Sebuah tantangan bergerak terhadap gravitasi, inersia, dan akal sehat. Ini adalah pendahulu yang diperlukan untuk apa yang akan datang. Bukti bahwa ketika impian seorang pria bertabrakan dengan batasan dunia, terkadang dunialah yang menyerah. Puncak absurditas, Kenworth W, 990-261 inci dan warisannya. Dan sekarang, angkat pandanganmu. Karena di hadapanmu adalah perwujudan definitif dari semua yang telah dikatakan, titik puncak dari pendakian keagungan ini, truk yang tidak memiliki saingan atau alasan. Kenworth W 990 dengan sleeper Ari Legacy 261 inci. Angka-angka, sekali lagi, diperlukan untuk memahami besarnya absurditas yang mulia.
261 inci kamar tidur. Itu adalah 21 kaki 9 inci. Lebih dari 6 puncak absurditas, Kenworth W, 990-261 inci dan warisannya. Dan sekarang, angkat pandanganmu. Karena di hadapanmu adalah perwujudan definitif dari semua yang telah dikatakan, titik puncak dari pendakian keagungan ini, truk yang tidak memiliki saingan atau alasan. Kenworth W 990 dengan sleeper Ari Legacy 261 inci. Angka-angka, sekali lagi, diperlukan untuk memahami besarnya absurditas yang mulia. 261 inci kamar tidur. Itu adalah 21 kaki 9 inci. Lebih dari 6,5 meter ruang tamu di belakang kursi pengemudi. Jarak sumbu roda melebihi 445 inci. Ini, sederhananya, adalah salah satu semi-trailer terpanjang yang pernah dibangun di atas satu sasis. Mesinnya, Cummins X 15 liter dan 605 tenaga kuda, tampaknya hampir sederhana di hadapan tugas menggerakkan benteng ini, tetapi berhasil dengan ketenangan seorang raksasa. Namun, memasuki raksasa ini adalah di mana kenyataan terdistorsi. Ini bukan kamar tidur, ini adalah suite presiden yang bergerak. Di sebelah kiri, dapur gourmet lengkap, kulkas ukuran keluarga, kompor induksi 4 tungku, microwave konveksi, wastafel ganda stainless steel, dan meja makan untuk 4 orang yang dipasang di lantai. Di sebelah kanan, ruang tamu dengan 2 kursi pijat reclinable, di depan televisi layar datar 55 inci, dengan sistem audio kelas atas yang speakernya tertanam di langit-langit berlapis. Menuju bagian belakang, di balik pintu geser kayu, terdapat kamar tidur itu sendiri, dengan tempat tidur king size di atas rangka sungguhan, lemari pakaian built-in, dan kamar mandi yang membuat banyak apartemen malu. Shower bertekanan dengan sekat kaca, wastafel dengan meja kuarsa, dan ini bukan truk, ini adalah gaya hidup, psikologi pengemudi yang memiliki semuanya di kabin. Setelah parade baja dan kemewahan ini, pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, siapa? Orang seperti apa yang membutuhkan atau hanya menginginkan tingkat kemewahan bergerak ini? Jawabannya membawa kita ke inti fenomena ini. Para pengemudi ini bukan hanya pengemudi truk dengan anggaran yang lapang. Mereka, pada dasarnya, adalah nomaden aspal abad ke-21. Bagi mereka, truk telah berhenti menjadi kendaraan dalam arti tradisional. Ini adalah representasi fisik paling murni dari nilai-nilai fundamental mereka. Kebebasan, kemandirian, independensi, dan identitas. Banyak yang merupakan pemilik operator, pengusaha yang menjalankan bisnis mereka dari kabin, secara harfiah. Terhubung melalui satelit, mereka mengelola muatan, keuangan, dan pelanggan dari lounge bergerak mereka. Truk adalah kantor korporat mereka, aset produktif mereka, dan rumah mereka, semuanya dalam satu. Depresiasi akuntansi, dan tempat perlindungan pribadi yang menyatu. Yang lain adalah pasangan, seringkali suami istri, yang membuat keputusan radikal. Menjual rumah konvensional mereka, melikuidasi ikatan hipotek dan properti tetap, dan memindahkan kehidupan bersama mereka ke ruang bergerak ini. Bagi mereka, kemewahan bukanlah kemewahan, itu adalah kompensasi yang diperlukan dan dipilih untuk melepaskan stabilitas geografis. Ini adalah cara untuk membuat kehidupan yang terus-menerus berubah pemandangan menjadi berkelanjutan dan menyenangkan. Psikologi di sini sangat kuat. Truk menjadi benteng melawan ketidakpastian dunia luar. Di dalam dindingnya yang terisolasi, pengemudi memiliki kendali penuh atas suhu, makanan, hiburan, dan keamanannya. Ini adalah tempat berlindung prediktabilitas dalam perjalanan yang tidak terduga. Tingkat investasi dan personalisasi ini pada akhirnya adalah tindakan penegasan diri. Berteriak tanpa mengucapkan sepatah kata pun bahwa seseorang telah memilih jalan ini dan telah mengaspalnya dengan ini bukan truk, ini adalah gaya hidup, psikologi pengemudi yang memiliki semuanya di kabin. Setelah parade baja dan kemewahan ini, pertanyaan yang tak terhindarkan adalah siapa? Orang seperti apa yang membutuhkan atau hanya menginginkan tingkat kemewahan bergerak ini? Jawabannya membawa kita ke inti fenomena ini.
para pengemudi ini bukan hanya pengemudi truk dengan anggaran yang lapang. Mereka pada dasarnya adalah nomaden aspal abad ke-21. Bagi mereka, truk telah berhenti menjadi kendaraan dalam arti tradisional. Ini adalah representasi fisik paling murni dari nilai-nilai fundamental mereka: kebebasan, kemandirian, independensi, dan identitas. Banyak yang merupakan pemilik operator, pengusaha yang menjalankan